Bandung. Perjalanan yang cukup menantang meskipun di daerah Kota Palangkaraya, namun juga tetap ada jalan yang akses menuju rumah KPM itu melewati jalan sungai seperti ini. Halo Sobat Sosial, nah jumpa lagi di channel YouTube-nya Dinjam Sos Oke. Nah hari ini saya udah sampai nih di Bandar Udara Cilikriwut. Ini tentunya saya sudah berada di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Nah Sobat Sosial, hari ini saya mau jumpa nih sama pendamping sosial PKH yang ada di Kota Palangkaraya. Nah nanti Sobat Sosial saya ini, sahabat PKH saya ini akan menemani perjalanan hari ini mengunjungi rumah KPM PKH yang ada di Kota Palangkaraya, yang mana aksesnya itu akan melewati jalur sungai. Nah ini akan seru sekali Sobat Sosial, dimana kita nanti akan naik klotok ya, bahasa sininya klotok atau getek seperti itu. Nah nanti kita akan bersama-sama bertemu dengan KPM yang ada di sana. Jadi yuk mari ikuti kegiatan kita hari ini. Perjalanan kita menuju Kelurahan Kameloh Baru. Nanti di sana kita akan bertemu dengan pendamping sosial PKH Mbak Purini. Nanti kita akan ketemu di sana di dermaga Kameloh Baru. Dan jarak tempuh dari bandara tadi ke Kameloh Baru itu kurang lebih 20 menit perjalanan yang akan kita tempuh. Jadi yuk ikutin terus perjalanan kami. Mbak Purini, ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Wah, nah Sobat Sosial, ini dia Mbak Purini yang akan membawa kita ke rumah KPM yang ada di Kameloh Baru. Bisa di kampung di dalam ya Mbak? Boleh diceritakan buat Sobat Sosial bagaimana perjalanan kita nantinya menuju ke rumah KPM? Baik, jadi gini Mbak Yuwe, nanti kita akan menaiki kelotok, nah itu nanti seperti itu. Iya. Terus kurang lebih perjalanan kita 15-20 menit sampai ke tempat rumah KPM. Ini air lagi naik ya, lagi pasang. Betul, ya? lagi banjir. Banjir kiriman. Siap. Baik Sobat Sosial, kita akan langsung naik apa namanya ini Mbak? Kelotok. Lotok ya, bahasa sininya kelotok. Baik Sobat Sosial, mari ikuti perjalanan kami hari ini. Mari Mbak Purini. Mari silakan. Bu misi lewat. Ini dia ya. Apa tadi? Kelotok ya? Iya, kelotok. Oke. Yuk kita langsung yuk. Langsung berangkat? Ya, boleh? Yuk, silakan. Saya duluan ya Bu ya? Ya, silakan Mbak Purini. Oke, ini harus pelan-pelan ya? Iya, betul. Jaga keseimbangan. Oke, kita langsung berangkat ya? Betul. Ayo. Oke Pak, siap. Perjalanan kita sudah dimulai untuk menuju rumah KPM di Kameloh ya, di kampungnya ya. Jadi aksesnya melewati sungai seperti ini dengan menggunakan kelotok yang ada mesinnya seperti ini. Nah, jadi coba lihat. Nah, di sana ada juga warga yang menggunakan mesin kelotok ya. Jadi berpapasan, berlewatan kita nanti.
Wah, ini airnya dalam banget ya. Iya, Sekarang karena pasang. kurang lebih mungkin 10 sampai 15 meter. Oke, airnya ini kedalamannya kata Mbak Puri ini kurang lebih 10 sampai 15 meter, dalam banget ya sobat sosial. Jadi benar-benar harus hati-hati kita melewati jalan sungai ini. Ini adalah perjalanan yang cukup menantang meskipun di daerah Kota Palangkaraya, namun juga tetap ada jalan yang akses menuju rumah KPM itu melewati jalan sungai seperti ini. Mbak Puri, ini jalan apa ini kok kayak ada jembatan kayak gini? Oh ya, jadi ini Mbak, Ya. musim kemarau panjang itu kami untuk akses ke kampung menggunakan jalan darat. Oh bisa? Bisa. Oh iya iya iya. Ya, jadi dalam 1 bulan itu mungkin hanya satu bulan, 1 tahun itu ada musim kemarau, mungkin 2 mingguan kami bisa melalui jalur darat. Oh jadi nggak perlu lewat jalur sungai seperti ini ya? Iya. Jalurnya kemana nih? Kalau darat? Ya, yang bersih itu. Oh sebelah situ. Ya, itu. Oh ini jalur untuk ke Lurus. Lebih Oh itu ya. kiloan kalau nggak salah. 5 kilo kita akan tempuh kalau lewat jalan darat. Iya betul. Jadi kalau ke rumah KPM di Kamelo Baru yang di dalam itu kita bisa lewat darat ya pada musim kemarau. Cuma kalau lagi musim hujan seperti ini kita lewat jalur sungai seperti ini karena jalan yang ada jalan daratnya itu terendam air. Jadi kita tidak bisa melewati. Tadi ada jembatan, lewat situ biasanya kalau jalan darat untuk menuju kampung seperti itu. Jadi karena air sedang dalam pasang seperti ini, kita harus melewati sungai besar seperti ini. Jadi tadi yang kita laluin awal itu tadi Sungai Sabangau. Sungai Sabangau, oke. Sekarang kita masuk ke sungai besarnya. Sungai besar. Nah ini Sungai Kahayan ini sungai yang sangat luas ya. Iya, arusnya lumayan deras ini, sangat deras. Iya karena nggak ada permukiman ini kelihatannya di kiri kanan ini ya, hutan masih seperti itu ya. Iya. Oke, Mbak Puri mau cerita dong, boleh dong cerita. Mbak Puri kalau ke sini ini kelotoknya gimana transportnya? Biaya sendiri kah atau ada yang jemput kah atau seperti apa? Biasanya saya itu pendampingan untuk per bulannya itu sebelum corona itu 1 bulan minimal 1 kali. 1 bulan minimal 5 kali. 1 kali. 1 kali. Minimal. Minimal itu ya. Pokoknya terus tentang biaya itu saya biaya pribadi. Biaya pribadi ya. Betul. Jadi kisaran berapa tuh biayanya? Saya biasanya itu 100.000. 100.000 sekali berangkat gitu ya. Itu udah PP 100.000 kan ya. Oke. Udah berapa lama nih Mbak Puri ini jadi pendamping PKH di Kota Palangkaraya? Saya menjadi pendamping PKH Kota Palangkaraya dari tahun 2018. Oh 2018. Oke. Kurang lebih 4 tahun sudah Kurang menjadi lebih 4. pendamping. Sukanya ketika saya ke lapangan saya anggap saya refreshing. Refreshing gitu ya karena kanan kiri kita alam. Nah jadi anggap aja kita refreshing. iya sambil enjoy gitu ya karena Iya, kita mau betul. ketemu KPM kayak gitu. Mbak Puri ini logatnya kok kayak bukan asli sini kayak gitu, kayak logat-logat Jawa. Mbak Puri ini aslinya dari mana sih? Orang Dayak sini kah atau gimana? Boleh diceritakan? Jadi saya itu asli Jawa, Jawa Tulen. Oh iya. Nah itu gimana tuh kalau Jawa Tulen ke Kalimantan Tengah kan beda kayak gitu kan? Iya, Nah, itu betul. gimana itu? Jadi awal-awalnya itu kendala bahasa, Mbak. Kendala bahasa ya karena beda gitu ya. Karena di sini mayoritas mereka orang Dayak, Ya. ya, atau bahasa Banjar. Heeh. Nah, tapi alhamdulillahnya saya masih bisa pakai bahasa Banjar. Bahasa Banjar masih bisa Bahasa ya. Banjar dan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kecuali kalau memang ada KPM yang tidak bisa berbahasa Indonesia atau Indonesia, Banjar? saya akan meminta tolong ke ketua kelompok atau KPM lain untuk menyampaikan apa yang saya sampaikan menggunakan bahasa Dayak. Oh, seperti itu. Luar biasa sekali ya. Jadi tetap bisa informasi itu bisa tetap tersampaikan dengan baik dan benar seperti itu ya. Karena ada penyambungnya tadi Iya. dari KPM yang memang paham bahasa Indonesia dan juga paham bahasa daerah di sini. Ini mayoritasnya memang suku Dayak kah bahasanya atau seperti apa? Mayoritas suku Dayak, tapi ada juga beberapa suku Banjar. Oh, ada suku Dayak dan ada juga suku Banjar. Pendatang
Pendatang seperti itu ya. Suka dukanya apa nih selama kurang lebih berapa 3-4 tahun ini menjadi pendamping sosial PKH? Karena harus melewati yang seperti ini. Ya, Senang ya? dukanya? Ya. Kalau dukanya itu kalau pas banjir, Mbak. Oh iya ya. Jadi, kalau mau menuju pendampingan itu ada rasa takut was-was. Was-was. Tapi sekarang kan air dalam melimpah begitu kan, harusnya lebih deras dari biasanya. Jadi di situ ada rasa kekhawatiran yang lebih, sangat lebih. Oke, tapi karena niat kita memang mau memberikan informasi dan juga edukasi buat KPM PKH, kita harus tetap menjalankan itu dengan diiringi dengan doa juga ya Mbak Pur ini supaya perjalanannya lancar. Nah itu dia ada warga sebelah sana. Halo Bu. Seru ya bisa berpapasan seperti itu dengan warga. Pengalaman baru berarti buat Mbak Pur ini ya. Awalnya iya. Awalnya iya, luar Karena biasa. saya kan bisa dibilang untuk melalui jalur air ini kan jarang, Mbak. Iya, luar biasa. Tapi semenjak jadi pendamping PKH, mau nggak mau harus mau. Harus nggak mau harus mau. Harus suka karena dampingan saya memang wilayahnya seperti ini. Iya, luar biasa sekali ya. Seru loh ini Sobat Sosial. Jadi meskipun namanya Kota Palangkaraya, namun KPM dampingan di wilayah Kota Palangkaraya ini ada juga yang melewati jalan lewat sungai seperti ini. Jadi ada memacu adrenalin sendiri ya buat pendamping sosial PKH. Namun karena semangat dari SDM PKH untuk melaksanakan tugasnya, jadi harus tetap dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Keren sekali Mbak Pur ini. Iya, kita udah sampai ya. Yang mana di rumahnya nih? Yang ini nih. Oh, yang ini rumah. Yang dekat ini musola ya? Iya. Oh. Iya, ya, ini ya rumah KPM yang di pinggir sungai ya Mbak Puri ini ya. Tapi di sana itu ada daratan juga atau semua lingkungannya ini air semua? Kalau musim kemarau itu darat. Ada daratnya ya. Kalau kayak gini udah tergenang semua kayak gitu ya. Ini kena dampak banjir juga nggak? Kayak teman-teman yang di Tingan gitu. Salah satunya ya, kan air dari hulu ke hilir ya. Iya. Jadi ada sampai terendam juga? Nggak, soalnya ini ngapung ya. Agak surut. Oke, kita udah sampai teman. Oh ini ya. Nah ini Sobat Sosial rumah KPM PKH yang ada di Kelurahan Kamelo Baru. Jadi situasinya seperti ini. Rumah-rumah. Jadi untuk sampai ke depan rumahnya pun kita harus ini ya, pakai kelotok kayak gitu supaya sampai. Oh ini ya jalan, ini jalan ya kalau darat. Nah ini sebenarnya kalau nggak banjir, air nggak pasang Sobat Sosial, kita bisa jalan kaki biasa gitu. Karena air naik jadi kita harus pakai kelotok untuk sampai di depan rumahnya ya, di rumah KPM. Jalan ini semua. Jadi orang kalau mau jalan lah kabut. Oke, kita udah sampai Sobat Sosial. Ini dia rumah. Ini rumah ibu siapa ini Kak? Mbak Pur? Dina. Ibu Dina. Oke, kita lewat mana? Silahkan boleh duluan. Ya. Mbak Pur ini kita ajak Sobat Sosial untuk mengunjungi rumah KPM. Oke, hati-hati. Udah. Assalamualaikum. Hei, tolong, kan? Dalam airnya Pak ya? Siapa Pak? Itu Sepaha nggih. sepaha sepinggang. Nah, oh dalam. Oh, dalamnya. Dalam sekali Sobat Sosial.
Kenapa, Pak? Oh, di sini tinggi. Dalam. Di situ lebih dalam ya, Pak? Kalau di situ dalamnya semana? Oh, lebih Pak ya. tinggi lagi dalamnya. Assalamualaikum. Baik Sobat Sosial, sekarang kita sudah berada di depan rumah KPM PKH di Kelurahan Kameloh Baru. Nah, kita sedang home visit bersama Mbak Purini. Ya, kita akan bertanya ya beberapa hal tentang kedatangan kita ke sini itu seperti apa dan bagaimana. Nanti kita akan ngobrol sama Ibu KPM PKH ini. Oke. Ayo, Misi ya, Bu. Jadi Mbak Yue, Ya. ini dampingan saya atas nama Ibu Dina. Oh, Ibu Dina. Ya, beliau ini kohor 2020. 2020 tahun kemarin ya, Mbak Iya, Purini. tahun kemarin. Ya. Jadi Ibu ini dari 2020 udah terima PKH ya, Bu ya. Dulu Bu Purininya datang ke sini atau seperti apa? Ada datang ke sini ya? Ada pernah. Oh, pertama itu datang ke sini dulu ya, Mbak Purini ya. Iya, validasi. Validasi ya. Ngecek langsung ke lapangan ya. Benar nggak orangnya ini, ada apa enggak komponennya seperti itu ya kalau di PKH. Iya. Biasanya Ibu punya komponen anak sekolah atau balita? Ada sekolah SMP sama SMP keduanya. Oh, SMP kedua-duanya. Iya. Biasanya bantuannya buat apa nih, Bu? Baju sekolahnya. Oh, untuk beli baju sekolah, buku-bukunya ya. Iya. Terus gimana nih selama pendampingan ke sini Ibu Purini memberi pendampingan ke Ibu? Baguskah atau seperti apa? Bagus ya. Informasinya gimana, Bu, tentang PKH? Bagus ya. Bagus ya, tersampaikan semua dengan baik seperti itu. Nah, ini salah satunya home visit ya kalau di Iya, PKH. benar. Home visit biasanya Mbak Purini ngapain aja nih? Biasanya saya ngobrol sama KPM, bertanya keluh kesahnya, menanyakan bantuannya sudah diambil atau belum, udah diterima terus atau belum. dipergunakan untuk apa. Nah, seperti itu Mbak Yue. Ya, harus seperti itu ya supaya benar-benar bantuan PKH ini tepat sasaran dan tepat fungsi, guna. ya. Iya. Seperti itu Sobat Sosial PKH. Jadi KPM PKH ini dikunjungi juga oleh pendamping sosial PKH. Salah satunya seperti Mbak Purini ini yang langsung ke rumah KPM untuk nanya bantuannya udah masuk atau belum. Seperti itu untuk pemutahiran data juga biasa ya Mbak Purini ya. Seperti itu. Dan untuk curhat gitu ya. Curcol ya, curhat tentang keadaan KPM ini seperti apa, keluarganya seperti apa kayak gitu. Ibu biasanya sudah pernah curhat sama pendamping tentang keluarga Ibu? Keluh kesah sudah? Sudah. Oh, sudah seperti itu. Ini Ibu Dina tinggal di rumah sama siapa biasanya? Sama suami. Sama suami. Terus? Kalau anak tidurnya sebelah aja. Oh, anak tidur di sebelah. Kenapa tidurnya di sebelah? Apa karena kondisi banjir atau memang biasanya di sebelah atau gimana? Gak mau tidur di sini, maunya tempat neneknya. Oh, nggak mau tidur sini sebelah tapi tempat nenek. tempat nenek kayak gitu ya. Iya. Kalau pulang ke sini makan. Oh, kalau makan ya ke sini kayak gitu ya. Iya, terus bantuan sosialnya ini biasa untuk perlengkapan kayak gitu. Nah, ini kan banjir terus musim corona juga kayak gitu kan. Anak-anak Ibu gimana sekolahnya? Masih aktif sekolah atau enggak sama pihak sekolah? Enggak aktif, sekolahnya cuma dua kali seminggu. 2 kali seminggu itu ke sekolah atau gimana? Gurunya datang ya Bu ya. Jadi Mbak Yue, Ya. saya sampaikan. Iya, ya gimana, Mbak? Pihak sekolah itu meskipun corona itu tetap turun karena kalau sistem online di sini tidak jalan. Nggak jalan ya? Betul, karena satu jaringan, yang kedua tidak semua anak KPM atau warga Kameloh Baru ini mempunyai HP Android. Iya. Jadi pihak sekolah itu seminggu 2 kali itu turun ke sekolah. Turun ke Begitu. sekolah. Sekolahnya jaraknya dari sini ke sekolah seberapa jauh itu, Bu? 500 meternya Mbak ya, sekilo nyampe nggak ya? Gak sampai. Nggak sampai ya? Belum. Nggak sampai. Oh. Tapi karena musim banjir seperti ini enggak ya? Tetap Tetap? Oh, tetap. hari apa saya lupa, Senin sama apa Bu biasanya? Kamis ya? Ya, Senin sama Kamis. untuk SD. Untuk SD. Meskipun kondisi seperti ini ya, Iya. Mbak Prini. Wow, luar Jadi biasa sekali ya. anak-anak berangkat diantar orang tuanya menggunakan jukung, kalau bahasa sini kalau nggak ada mesinnya namanya jukung, diantar, nanti ditaruh terus pulang. Nanti kalau waktunya pulang dijemput lagi. Wah, begitu. luar biasa sekali ya. Ceritanya itu pengalamannya sangat ini ya. Nanti kalau Mbak Yue Ya. mau bisa saya antar ke sekolah, nggak jauh dari sini. Oh, nggak jauh dari sini. Kondisi sekolahnya Kondisi seperti sekolahnya apa? seperti apa? Itu SMP, SD, Di situ ada SD, SMP, SMA.
Jadi kayak satu kompleks gitu. Bu, biasanya di sini kata Ibu tadi kan tinggal sama suami, anak-anak, tempat nenek. Keseharian Ibu dan Bapak biasanya kerja apa, Bu? Kalau bapak tuh cari ikan ya. Bapak cari ikan ya. Kalau Ibu biasa ngapain? Apa, lontong sama lapat. Oh, jualan lontong sama lapat ya, nasi yang dibungkus itu ya. Ya. Terus biasa Bu bantu ini kartu KKS-nya ya. Ini pegang sendiri kan Bu ya? Iya, boleh saya lihat? Nah, ini benar ya namanya Dina. Ini Bu Dina. Jadi beliau yang memang memegang KKS-nya sendiri seperti itu. Biasanya bantuan sosial PKH ini Bu diperuntukkan untuk apa tadi? Untuk keperluan anak. Untuk keperluan anak. Terus beli makanan-makanan bergizi nak? Sayur, tahu, telur ya. Harus itu Bu ya, makanan-makanan bergizi, sehat dan kebutuhan-kebutuhan anak sekolah itu harus dipenuhi. Ya, tadi Ibu komponennya ada anak sekolah SMP ya. Berapa Ibu terima, Bu? 375.000 itu per tahap itu per 3 bulan sekali Ibu menerima bantuan sosial PKH. Nah, terus biasanya Ibu mengambil bantuan sosial PKH ini ambil sendiri kah atau seperti apa? Ambil sendiri. Oh, ambil sendiri. Ambilnya di mana biasa, Bu? Di agen Briling ya Bu ya? Di agen yang terletak di Kalampangan. Oh, di Kalampangan, jadi harus ke darat ya? Betul, jadi harus melalui transportasi air dulu sampai di dermaga tadi, nanti dilanjutkan melalui darat. Kuning. Wah, susah juga ya Mbak Pur, harus pindah kelotok satu ke kelotok yang lain ya. Iya, Ya, jadi ini air pasang ya, naik bukan banjir kayak gitu ya. Jadi air pasang, airnya naik, air sungai itu ya. Air pasang jadi bukan banjir kayak gitu ya. Jadi ini sebenarnya jalan ya Mbak Pur ini ya, jalan setapak yang memang jalan kaki, nggak pakai perahu atau kelotok ya. Jadi kita kalau mau bertamu kayak gitu ya harus pakai ini, pakai kelotok kalau nggak mau basah. Kalau mau basah ngembur ya. Itu ada. Bu, Bapak ngapain? Nongkrong. Iya, airnya lagi pasang Pak ya. Ikan banyak nggak Pak? Oh belum. Oh diantar. Oh ada yang nyari. Ikan apa biasa Pak? Ikan gabus. Memang pada dasar Pak? Oh tunggu air Ada surut. musim-musimnya mana ikannya? Iya. Jadi mayoritas di sini pekerjaannya Nelayan. nelayan. Kalau ini nelayan. Oh 100% ya Pak. 100% kata Bapak nelayan ya. Semuanya. Ini pengalaman pertama buat saya juga Mbak Pur ini. Soalnya saya enggak pernah kalau di tengah-tengah kayak gini kan, berdekatan loh ini kiri, kanan, ini rumah warga seperti itu. Ada beberapa rumah warga, Bu, Ibu. Wah, sikat gigi ya? Sambil mandi. Oh iya. Halo Dek. Tuh rumahnya nih. Tuh. Atlet dayung semua di sini Nakapur. Iya. Assalamualaikum Bu. Baik Sobat Sosial, sekarang kita berada di rumah kedua, rumah KPM PKH yang ada di Kelurahan Kamelo Baru. Ini sama Ibu Satu. Ibu Sadia. Bu, nanti kayaknya kita bisa jual ada ya. Mbak Yue, Ya. ini yang menarik di KPM saya di Kamelo Baru. Oh iya ini benar, ini menarik sekali ini. Setiap Ah. satu kumpul itu selalu mereka menyediakan makanan. Oh selalu disediakan makanan kayak gitu ya. Jadi setiap saya
pengumpulan. beras satu mangkok atau mereka punya bahan apa itu, terus kemudian mereka masuk ke sana. Jadi setelah selesai P2K2 Makan. Ini kebersamaannya itu berasa banget ya antara pendamping dan juga KPM PKH. Wah, seru banget nih. Ini apa ini? Ikan pepuyuh ini digoreng, dipanggang. Oh, dipanggang. Kalau ini ikan asin ya? Ikan biawan. Ikan biawan. Terus ini. Ikan gabus sama ya. Oh ya, ini yang gedenya ini dipotong. Ini sayur-sayur apa, Bu? Sayur ini sayur asam ya. Ini ikan sungai semua, Bu ya. Ya, ayo Bu sambil ya. Ayo Bu sambil makan. Makan Bu, sayurnya Bu. Ibu dapat PKH dari tahun berapa, Bu, kalau boleh tahu, Bu? Oh, 2010, udah lama, Bu ya. Ibu, anaknya yang masih sekolah ada? SMP kelas 1. Biasanya Ibu ngambil bantuan sosialnya sendiri atau diambilkan? Oh, lebih sering ngambil sendiri, Bu ya. Sulit nggak, Bu, akses ngambil bantuan sosial PKH itu? Nggak kesulitan. Biasanya pakai klotok ya? Oh, pakai klotok. Bu, saya sambil makan loh. Ini enak banget. Jadi kesulitannya nggak terlalu sulit gitu, Bu ya. Biasanya kalau ngambil bantuan itu di mana? Agen Briling kah? Atau di ATM PKH? Atau di bank? Di bank, kadang-kadang di bank. Oh, di bank ya? Bank langsung. Dapat bantuannya berapa, Bu? 225.000. Komponennya anak SD. Komponennya anak SD. Iya. Kelas berapa, Bu? Hah? Kelas berapa? Ini kelas 1 aja lah. Oh. SMP. Jadi Bu, Ya. jadi Mbak Yue, komponen Ibu Sadiah ini tahun ajaran kemarin itu masuk ke jenjang SMP. Cuman kalau di PKH itu kan ada namanya pemutahiran data itu nanti setelah tahap 4, uang tahap 4 masuk baru kami lakukan pemutahiran. Iya, seperti itu ya, berjenjang itu ya, bertahap. Iya. Biasanya, Bu, bantuan sosialnya diperuntukkan untuk apa? Untuk beli buku. Untuk beli buku, terus apa lagi? Beli tas, untuk sepatu. Pokoknya untuk kebutuhan anak sekolah seperti itu ya, Bu ya. Jadi memang peruntukannya seperti itu, bukan untuk beli gincu gitu ya, Bu ya, bukan ya? Enggak. Baju baru untuk ibunya enggak ya, tapi memang untuk anak sekolah. Baik Sobat Sosial, itu tadi perjalanan kita mengunjungi rumah KPM PKH yang ada di Kelurahan Kameloh Baru, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Nantikan perjalanan selanjutnya di daerah-daerah lainnya untuk bertemu dengan KPM PKH. Ini dia, wah seru banget. Mari Bu, kita makan lagi. Mari.